Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan murah rezekinya. Pada video kali ini, seri Kotlin Fundamental, pemrograman Kotlin Fundamental dalam pemrograman mobile. Di video kali ini kita akan memulai untuk praktikum. Setelah kemarin kita belajar untuk instalasi Android Studio, kemudian kita setting emulator dan juga setting real device-nya. Hari ini kita akan masuk ke materi. Materi hari ini berkaitan dengan dasar daripada pemrograman mobile, yaitu Kotlin, berkaitan dengan pengenalan activity dan XML. Karena activity dan XML ini adalah satu kesatuan yang akan kita gunakan setiap saat ketika kita programming menggunakan pemrograman mobile dari seri Kotlin ini. Nah, apa itu activity? Nah, activity itu merupakan komponen penting Android yang berfungsi untuk menampilkan user interface ke layar pengguna dan mengelola interaksi yang ada di dalamnya. Nah, activity ini bisa dianalogikan sebagai kalau di pemrograman desktop itu berkaitan dengan form. Jadi, tempat di mana kita menaruh komponen-komponen, menaruh view-view yang berkaitan dengan aplikasi kita. Atau kalau di web programming, kita mengenal dengan halaman. Jadi activity itu sebenarnya adalah halaman di dalam pemrograman mobile. Kemudian setiap activity itu harus terdaftar di dalam file yang bernama android manifest.xml. Jadi nanti akan otomatis ketika kita menambahkan sebuah activity, sebuah halaman di dalam Android, aplikasi Android kita, dia akan otomatis terdaftar di Android manifest.xml supaya tidak terjadi error. Kemudian urutan ataupun life cycle dari sebuah activity itu adalah seperti ini. Jadi di mana activity itu mulai di launch, kemudian dia akan mencari namanya event on create. Jadi ketika sebuah activity di launch, di open, dia akan mencari event namanya on create. Kemudian dia akan start, kemudian resum, dan juga sampai dengan activity itu di running menampilkan semua view dan komponen yang ada di dalamnya. Kemudian dia akan ke pause, kalau misalkan di pause, kemudian stop, kemudian di destroy atau ditutup ketika aplikasinya itu ditutup. Nah, kemudian istilah-istilah berkaitan dengan activity itu ada beberapa macam yang perlu kita ketahui sebelum kita praktek ke dalam activity. Pertama adalah on create, ya. Activity on create ini adalah sebuah event yang merupakan fungsi yang pertama kali dipanggil ketika membuat sebuah activity. Jadi ketika activity itu dijalankan, otomatis dia akan menjalankan event ini. Jadi event ini akan selalu ada. Dan nanti kita codingnya kebanyakan di dalam activity itu adalah di event ini. Walaupun kita nanti bisa override, kita bisa bikin function-function yang lain. Seperti itu. Kemudian di dalamnya ada namanya set content view. Ini digunakan untuk menampilkan XML pada sebuah activity. Ingat kemarin kita sudah singgung bahwa sebuah activity di dalam pemrograman mobile itu ada dua file yang penting, yaitu file activity-nya, yaitu untuk kita coding logiknya, dan juga untuk desainnya, yaitu menggunakan XML. Kemudian kita juga bisa menggunakan find view by ID untuk menginisialisasi, untuk memanggil ID-ID yang sudah ataupun variabel dari komponen atau view yang sudah kita deklarasikan di dalam XML nanti. Kemudian set on click listener adalah event di mana setiap komponen ataupun view itu kejadian yang ketika view atau komponen tersebut diklik, ya. Jadi digunakan untuk melakukan aksi tertentu ketika suatu komponen itu ditekan atau diklik. Nanti kita membuatnya menggunakan set on click listener. Kemudian ada juga untuk mengambil suatu teks, edit tag, jika bisa menggunakan fungsi get tag to string atau tag to string pada Kotlin. Nah, karena kita menggunakan seri Kotlin, berarti kita menggunakan set dot to string. Kemudian yang berkaitan dengan tag view bisa menggunakan fungsi tag pada Kotlin juga.
Kemudian kita akan belajar unsafe state dan juga configuration change untuk mempertahankan data ketika terjadi konfigurasi change. Jadi konfigurasi itu biasanya perubahan orientasi dari landscape ke sebaliknya ya, dari landscape ke portrait, biasanya datanya itu akan hilang kalau kita tidak configuration change atau kita simpan datanya di unsafe state, unsafe instance state. Nah, itu yang berkaitan dengan activity. Nanti kita akan membuat praktikum menggunakan tampilan seperti ini. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi untuk menghitung volume sebuah balok. Kemudian user akan menginputkan di sini berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan juga berapa tingginya. Kemudian user akan mengklik menggunakan set on extender pada button hitung, kemudian akan menampilkan hasilnya di bawah sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah XML. Ini XML adalah sebuah bahasa markup seperti HTML yang didesain untuk menyimpan dan mengantarkan data. Ini adalah bahasa resmi yang digunakan untuk Android. Ya, Studio biasa menggunakan XML. Kemudian pada Android sendiri, file XML ini digunakan untuk membuat atau mendesain layout dari suatu aplikasi Android. Hal ini karena XML adalah bahasa pemrograman yang ringan sehingga tidak membuat layout aplikasi menjadi berat. Nah, itu kenapa dasarnya desainnya menggunakan XML. Nah, ada dua cara untuk penulisan tag XML nih teman-teman. Ini yang penting perlu dipahami. Yang pertama adalah save, kemudian closing tag. Ini diawali dengan buka seperti ini teman-teman. Kemudian diakhiri dengan seperti ini. Kemudian opening tag, ada closing tag, biasanya digunakan untuk layout. Contohnya seperti ini nanti. Nah, opening tag yang atas linear layout, kemudian closing tag ditutup dengan linear layout. Ini layoutnya. Kemudian cell closing tag adalah berkaitan dengan view-nya atau komponennya. Dibuka dengan tag view seperti ini. Contohnya adalah ini komponen tag view ditutup dengan seperti ini. Itu adalah contoh penulisan tag. Itu. Oke, kita akan langsung coding aja. Kita buka dulu untuk Android Studio-nya teman-teman ya. Ketik di sini. Android Studio. Ya, saya menggunakan versi Android Studio Electric EL versi 2002.1.1. Oke. Nah, secara default nanti akan Android Studio Card akan membuka daripada file terakhir yang sudah kita buka sebelumnya. Ya, jadi biarkan seperti ini. Jadi kita akan bikin baru saja file. Kemudian new, kemudian pilih new project ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita pilih untuk empty activity. Kemudian klik next. Kemudian saya ganti namanya di sini adalah contohnya volume balok ya. Seperti ini. Kemudian ini saya arahkan ke sini. Jadi teman-teman bisa arahkan untuk foldernya atau buat folder terlebih dahulu. Ini saya arahkan ke sini. Teman-teman kalau buat folder jangan sampai ada spasi ya. Jadi contohnya ini data, kuliah, silabus underscore pelita, di sini Android Kotlin. Dan folder-foldernya jangan menggunakan spasi ya teman-teman ya. Oke, ini sepertinya lambat nih loadingnya. Saya cancel dulu. Saya blok aja di sini, saya pakai ini. Ini kenapa lambat ya? Oke. Ini saya masuk ke content fundamental, kemudian praktikum. Sini. Oke, saya bikin folder dulu aja di sini. Saya bikin new folder. Di sini 1 activity. Ini saya pakai underscore teman-teman biar nggak ada spasi ya teman-teman.
Nah, ini saya taruh di sini. Nah, nanti project-project kita akan tersimpan di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini. Oke, kemudian di sini language-nya saya menggunakan Kotlin atau bisa Java karena kita sesi videonya ada Kotlin, saya pilihnya Kotlin. Kemudian minimum SDK ini saya pilih yang Android 24, API 24 atau Android 7 ya teman-teman. Jadi ya, ini adalah minimum, jadi disarankan untuk menggunakan minimum supaya nanti kalau aplikasi kita diinstal di versi Android yang lebih rendah itu akan jalan seperti itu. Jadi minimum versi 7. Kalau misalkan level di atasnya harusnya otomatis akan jalan teman-teman. Kemudian saya klik finish. Nah, nanti secara otomatis akan membuka file baru atau tab baru di sini teman-teman. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja. Yang ini berarti saya minimize saja, kita fokus ke sini. Nah, teman-teman nanti untuk download Gradle-nya karena kalau misalnya masih baru biasanya belum pernah download untuk yang versi Nougat minimum SDK-nya dia akan download dulu. Ini biasanya perlu waktu dan perlu koneksi internet, jadi pastikan laptop teman-teman connect ke internet. Jadi lumayan lama, tapi kalau udah pernah download biasanya akan cepat. Nah, menggunakan buat project menggunakan minimum SDK yang Nougat yang tadi versi 7. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, sambil kita nunggu, kita akan coba materi apa aja yang kita bahas nanti di sini. Nah, di sini nanti kita akan praktikum berkaitan activity. Jadi ada 2 buah aktivitas yang akan kita lakukan nanti di dalam video ini. Pertama adalah kita akan coding layout. Nah, jadi kita harus coding layoutnya dulu teman-teman. Ini layout ini digunakan untuk user interface aplikasi. Ya, tadi kita menggunakan XML untuk coding layoutnya. Kemudian yang kedua adalah kita akan coding activity-nya. Jadi untuk menambahkan logic daripada aplikasinya. Jadi ada 2 teman-teman. Kita harus coding untuk layoutnya menggunakan XML. Dan berikutnya adalah kita akan menggunakan coding activity untuk logiknya menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Oke, belum. Kemudian yang berikutnya ini adalah aplikasi kita nanti volume balok seperti ini. Ini ada panjang, ada lebar, ada tinggi, kemudian dihitung, kemudian kita hasilnya akan ditampilkan di bawahnya. Nah, ini adalah coding layoutnya. Kita akan menggunakan linear layout. Ini layout macam-macam layout. Nanti ada berapa macam, ada 5 atau 6. Nah, kita fokus ke yang paling mudah dulu, menggunakan linear layout. Kemudian nanti opening tag-nya seperti ini, linear layout ditutup dengan closing tag, garis miring atau slash linear layout. Seperti itu. Oke, kita lihat di sini sudah selesai belum? Tunggu ya teman-teman. Nah, di sini ada lagi download ya nih. Lumayan nih. 1,49 ya. Detailnya lagi download. Kita tunggu saja. Ya, oke. Kita sudah finish, juga finish. Ini 2 menit. Oke. Sekarang kita akan masuk ke coding layoutnya ya teman-teman ya. Di sini tadi coding layout terlebih dahulu. Nah, coding layout kita akan masuk ke di sini ke resource. Nah, kemudian layout ya teman-teman. Nah, di sini namanya activity, yang di atas ini adalah main activity. Jadi setiap kita buat project baru dia akan otomatis membuat activity baru yang bernama main activity. Nah, memang activity itu akan berpasangan dengan di sini layoutnya adalah activity underscore main. Gitu ya. Ini kalau teman-teman nanti bikin activity baru di sini, bikin new activity nanti akan otomatis kebuat 2 file yaitu logic untuk activity-nya dan juga XML-nya. Sekarang kita fokus di sini activity underscore main, diklik 2 kali. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Nah, oke, ada 2 layout di sini. Jadi teman-teman kita pilih yang split saja karena kita akan menggunakan XML. Jadi pilih split.
Yang sebelah kiri ini adalah XML-nya, kemudian sebelah kanan adalah hasil tampilannya ya teman-teman. Oke, berikutnya kita akan masuk ke sini. Ini saya hapus saja untuk tag view-nya teman-teman. Kelihatan jelas. Kemudian langkah pertama kita akan ganti untuk layout, versi layout-nya ini saya ganti menjadi yang paling gampang saja. Kita belajar menggunakan linear layout. Nah, ini tinggal pilih aja, enter. Nah, seperti ini. Kosong, kemudian saya enter. Di sini adalah open tag-nya, ini closing tag-nya ya teman-teman ya. Nah, di dalam sini kita akan menaruh untuk semua view-nya atau komponennya. Oke, berikutnya kita akan coding. Di sini kita akan menaruh membuat tampilan seperti ini ya. Tampilannya tadi, nah seperti ini ya. Jadi pertama kita akan membuat view-nya. Pertama adalah tag view. Ya. Di sini teman-teman cari tag view aja, enter. Di sini otomatis di sini kita tulis match parent. Kemudian di sini wrap content. Dan di enter. Kemudian di sini teman-teman klik aja text. Di sini kita pilih panjang. Nah, seperti ini. Kemudian ditutup dengan closing tag-nya adalah ini. Teman-teman di sini masih ada ini ya, semacam kayak garis biru gini ya. Jadi ini tidak disarankan kalau kita langsung hardcode untuk teksnya di dalam XML. Jadi kita harus taruh teksnya ini di dalam sini nanti string XML. Jadi kita simpan semua konfigurasi berkait dengan teks, name dan segala macam. Jadi tidak disarankan hardcode seperti ini. Jadi kita masukkan caranya di sini. Kemudian klik extract string resource. Kemudian di sini kita pilih resource-nya adalah length saja. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, otomatis akan muncul string sini. Add string berarti dia akan ngambil dari folder string yang sini, string XML. Di sini akan otomatis dua kali. Nah, sini muncul string length, kemudian resource name, kemudian isi value-nya adalah panjang. Jadi ketika kita jalankan nanti isinya panjang. Jadi tidak hardcode jadinya. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke panjang sudah. Di sini muncul ya teman-teman di sini. Nah, atas. Dan kita masuk ke tambahkan komponen berikutnya yaitu edit tag. Oke, match parent di sini wrap content. Dan saya enter di sini. Kemudian jumlah barisnya, ini harus ada jumlah barisnya. Ini kita isi dengan satu baris saja. Kemudian kita masukkan isi daripada edit tag nanti kita bisa isi dengan apa. Jadi user hanya boleh menginputkan angka saja, berarti kita masukkan input type. Nah, kita pilih teman-teman karena angka saja. Jadi kalau misalnya isinya nanti adalah panjang, bisa jadi ada komanya, ya, nggak bulat. Jadi kita masukkan number decimal di sini. Oke, kemudian kita closing tag lagi. Jangan lupa kalau input user kita harus simpan dengan namanya, yaitu kita masukkan di ID. Ini nanti ID ini yang akan kita panggil di logic di main activity-nya. Logic di activity. Nah, ID-nya kita isi dengan contohnya edit ya, edit panjang ya. Kalau bisa menggunakan bahasa Inggris ya teman, biar nggak ada garis bawah nantinya. Kemudian ini saya copy aja teman-teman ya. Di sini udah ada dua ya teman-teman. Di sini kemudian satu lagi di sini bawahnya udah ada. Oke, saya copy di sini. Nah, dan saya enter. Nah, copy. Kemudian saya ganti di sini jangan length lagi di sini kita isi dengan sini lebar saja ya. Length itu oke, lebar. Dia akan error ya teman-teman karena dicari nggak ada. Jadi kita masukkan aja di sini.
string isos. Nah, di sini jangan lebar, Ctrl X, saya isi lebar di sini. Ini kita diisi dengan width. Oke, ini width. Nah, seperti itu ya. Dan di sini jangan length. Di sini editnya adalah edit width ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah satu lagi ya. Untuk editnya kita masuk ke tingginya. Nah, di sini kita ganti jadi baik. Oke, kita masukkan di sini. Nah, di sini jadi tinggi. Oke. Berikutnya masuk ke bawahnya kita isi dengan height. Kita isi dengan kecil semuanya teman-teman ya. Namanya ya length, kemudian width, kemudian height. Tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kalau bahasa Inggris kan jadi nggak ada garis-garisnya bawahnya gitu yang warna hijau ya. Oke, berikutnya adalah kita isi dengan yang ini. Buttonnya ya teman-teman ya. Ini buttonnya. Kemudian satu lagi komponen untuk text view-nya. Oke, kita masukkan di sini, berarti kita masukkan di sini button. Oke, di sini transparent, web content. Oke. Kemudian di sini saya kasih pertama di sini ID ya biasanya ya, ID. Nah, pilihnya kita isi buttonnya adalah btn underscore calculate. Global button hitung lah gitu ya. Di sini saya isi dengan teksnya. Nah, ini kita isi dengan get string aja ya, sama. Bisa langsung teman-teman masukkan di sini atau tulis saja, nanti kita masukkan seperti tadi, hitung. Nah, seperti ini, dia akan error seperti ini. Kita masukkan di sini. Nah, di sini kita isi dengan resource name-nya adalah calculate. Nah, oke. Kemudian berikutnya kita tutup saja di sini tag-nya. Oke, terakhir kita masukkan untuk tag view-nya. Tag view. Tag view. Sekarang di sini web content. Web content. Kemudian bisa masukkan di sini. Berikutnya kita isi dengan teksnya ya, dengan hasil. Oke, masukkan aja di sini. Result. Oke. Berikutnya kita masukkan di sini adalah, ini belum nampil ya teman-teman, belum kelihatan. Oke. Ini ada masih error, berarti kita akan tambahkan di sini orientation biar kelihatan. Orientation ini wajib teman-teman, kita menggunakan vertikal. Nah, jadi kelihatan semua teman-teman. Nah, di orientation itu wajib hukumnya, gitu ya. Kemudian berikutnya result, di sini kita masukkan di sini yang kita lagi kode yang paling bawah ini ya teman-teman. Nah, kita masukkan gravity-nya, gravity itu center, jadi biar ada di tengah-tengah seperti ini hasilnya. Berikutnya kita masukkan di sini tekstilnya, kita masukkan bold, jadi biar kelihatan ya. Kemudian ukurannya kita gedekan lagi biar kelihatan text size-nya ya.
24 SP. Nah, seperti ini. Nah, kalau apa namanya ukuran font itu menggunakan SP ya, teman-teman ya. Oke, udah kita tutup dengan teks seperti ini. Nah, ini teman-teman, kalau lihat di sini kan ini mepet ke layar ya, layar kanan sama kiri sama atas ya. Jadi kita masukkan supaya nggak mepet banget dengan layar, kita masukkan di sini ya. Itu namanya adalah padding. Kemarin kita sudah belajar padding ya. Padding di sini kita masukkan 16. Jadi DP. Nah, jadinya agak ke tengah teman-teman. Nah, ada jarak nih 16 DP dari samping. Seperti itu. Oke, kita simpan teman-teman. Nah, ini udah selesai seperti ini. Kita coba running ya. Kita masukkan kita scan ya. Pertama kita running di emulator dulu, kita coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Dan ini teman-teman ya. Kita lihat di sini tampilannya. Agak berat ya kalau kita jalan di emulator. Nanti habis ini kita coba jalankan running di real device kita ya. Oke, udah jalan teman-teman ya. Nah, ini hasilnya. Saya minimize. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini belum kita coding, nanti user yang input di sini. Nah, ini adalah contoh hasil daripada menggunakan emulator. Oke, kita stop aja, biar nggak berat. Ini mesh. Lihat lagi. Nah, untuk coding untuk layout sudah selesai teman-teman ya. Ini layoutnya. Sekarang kita coding ke logiknya, yaitu di main activity ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, oke, saya enter dulu di sini. Kelihatan. Nah, di sini ada namanya override on create. Yang dimaksud on create tadi yang ini teman-teman ya. Jadi ketika activity atau aplikasi yang dijalankan, dia akan menjalankan yang ada di sini nih. Nah, yang ada ini tutup kurung ini nih di dalam sini nih. Dia akan menjalankan yang ada semua yang ada di sini. Kemudian set content view adalah dia akan memanggil layoutnya, defaultnya memanggil layoutnya dia sendiri, karena layout main activity berarti dia akan memanggil layout activity underscore main yang ada di sini. Yang ada di sini. Nah, saat ini teman-teman, activity underscore main sama ya. Oke, lanjutnya kita akan coding di sini. Kita akan coding logiknya. Jadi kita akan harus menambahkan apa namanya variabel untuk yang digunakan untuk mengganti daripada komponen-komponen yang sudah kita masukkan di sini tadi. Jadi kita menggunakan komponen yang ini teman-teman tadi ya. Jadi kita menggunakan usernya adalah ini, edit tag ada 1, 2, kemudian 3, kemudian ada button sama tag view. Jadi kita akan panggil ini, kita harus
masukkan di dalam logic main activity di sini, tulisnya di sini ya teman-teman. Ini private ya. Private let di mana ya? Contract ya. Itu salah, bukan di sini teman-teman ya, harusnya nama error di sini ya. Nah, private spasi let init var di sini, kemudian kita tambahkan edt, pertama lebar dulu width. Ini kita variabelnya bebas ya teman-teman, saya menggunakan it width, dan di sini kita akan panggil nama komponennya adalah yang kita gunakan tadi adalah edit, dimasukkan di sini edit tag, kemudian enter private let init var edt height, dan cetik di sini, kemudian saya isi dengan edit tag lagi, kemudian private let init var edt length. Oke, ini edit tag juga, kemudian kita masukkan buttonnya let init var btn calculate. Ini button. Nah, kemudian terakhir let init var, di sini ada hasilnya. Di sini ada tag view. Nah, oke, kita cek dulu ini, kita nama-nama jangan sampai salah. Ini sudah, ID-nya ini belum ya teman-teman. Kita masukkan ID-nya di sini. Di sini ID. Oke, TV result. Nah, jadi biar kita bisa panggil di sini nanti. Ya. Oke, masuk sini, ini TV result ya teman-teman. Oke, sudah, kita masukkan di sini private, kita enter biar kita gampang memahaminya. Berikutnya adalah kita masukkan untuk codingan di bagian sini, fun-nya, set content view-nya. Jadi kita panggil variabel yang di sini. Kita sudah bikin variabel. Nah, variabel kita panggil inisialisasi di sini. Ya, kita inisialisasikan di variabelnya di dalam onCreate-nya, gitu ya. Kita enter sekali di sini. Jadi kita panggil edt. Pertama adalah width ya. Nah, ini. Kemudian kita isi dengan queen. Kita akan pasangkan dengan ID yang ada di XML di sini tadi, yaitu yang ini ya. Jadi kalau misalkan width berarti lebar ya, di sini berarti kita pasangkan dengan edt width yang ini. Kemudian di sini r, kemudian ID dot, di sini namanya edt width. Jangan salah teman-teman ya. Kemudian ini enter edt height. Ini sama dengan find view by ID. Di sini ada R, kemudian ID, kemudian edt height. Nah, kemudian berikutnya edt length. Nah, sama dengan find view by ID dot r dot id dot edt itu length, berarti length. Nah, kemudian btn calculate ya teman-teman ya, yang atas ya.
yang ini nih. Oh ini salah, ini BTN. Kita kontrol spasi, otomatis muncul find view by ID r dot di sini ID dot BTN calculate. Ini terakhir namanya adalah TV result. Ini sama dengan find view by ID r.id dot result. Nah, seperti ini. Oke. Ini kenapa error RID dot TV result. Ini kenapa ya? TV result itu benar tag view, kemudian benar ya harusnya ya, kata merah ya. Ini apa errornya, kita coba cek. Sama ya. Kita coba cek ke sininya. Oke, ini string benar, result, TV result. Sudah benar harusnya nih. Coba kita running dulu aja ya. Oke, udah benar nih. Jadi harus di refresh dulu ininya teman-teman. Ini disimpan dulu. Jadi biar refresh. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, berikutnya adalah kita enter ke sekali di sini. Kita akan jadi eventnya nanti ketika diklik daripada buttonnya yang ini nanti ya, button yang ini hitung nanti akan menghitung. Jadi kita harus bikin set on click extender atau event klik di dalam button hitung. Berarti kita bikin aja di sini btn sini calculate dot set on click extender ya teman-teman ya. Pilihnya yang atas ya. Nah, yang ini ya, view on click extender ya, ini ada dua kan ya. Saya pilih yang atas, enter aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan this sini. Nah, di sini artinya adalah kita menggunakan event daripada activity main itu sendiri ya. Jadi activity main ini adalah this di sini. Nah, nanti akan muncul merah-merah seperti ini. Jadi kita override aja di sini. Nah, klik di sini. Nanti akan muncul di sini harusnya ya. Oke, di sini. Nah, pilihnya yang Light Main Activity Implement Interface View on Click Extender ya, teman-teman. Nah, ini pilih klik aja. Oke. Nah, seperti ini. Dia akan menambahkan override fun di luar daripada on click ini, membuat fun itu function baru namanya on click. Seperti itu. Kemudian di atas juga akan ditambahkan di sini ada namanya view on click extender, teman-teman, otomatis ya. Di sini ada koma. Tadinya kan cuma app compat activity ya, nggak ada on click extender. Dia akan otomatis menambahkan ini dan juga membuat namanya function on click sendiri. Oke, kita sekarang coding di sini di sebelah function yang baru ini ya teman-teman ya. Oke, pertama kita hapus yang ini. Kemudian kita gantinya jangan dua kata, ini ganti yang simple aja, v aja. Jadi view. Jadi kita masukkan di sini if. Jadi ketika diklik gitu ya, saya enter di sini. Di sini kita masukkan v not null ini ya, paketan datanya. Kemudian dot id sini seperti ini. Kemudian di sini ada sama dengan
Jika ID-nya ini yang diklik adalah ID-nya benar, yaitu adalah r.id buttonnya ya teman-teman ya. Yang jika benar yang diklik adalah ini, maka di sini akan menjalankan aksi. Aksinya apa? Yaitu saya masukkan di sini variabel ya. Kalau ada var nanti ya. Kalau var itu tidak bisa dirubah. Kalau var bisa dirubah untuk variabelnya. Jadi input length contohnya. Jadi assign daripada panjang yang diinput oleh user ya di dalam variabel yaitu input length. Diambil dari mana? Dari edt length. Dot di sini tag dot di sini to string kemudian dot trim. Jadi trim itu kalau ada spasi di belakang dan juga depan daripada stringnya itu akan ditrim atau dihilangkan. Nah, jadi kita masukkan variabel ini dulu teman-teman. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya bisa dihitung ya, supaya bisa di convert, supaya bisa kita kalikan nantinya. Maka kita harus bikin variabel dulu. Itu saja dengan input width-nya, lebarnya. Oke. Ini variabelnya bebas ya teman-teman. Ini teman saya pakai bahasa Inggris biar nggak biasanya biar nggak ada garis bawahnya. Pakai bahasa Indonesia pun nggak masalah sebenarnya. Edt width ya di sini ya. Dot tag dot to string dot trim. Kemudian file lagi input apa tadi? Input height ya belum ya. Nah, oke, ini sama dengan edt height dot tag dot to string width dot to string dot trim. Oke, ini sudah. Baru kita hitung di sini teman-teman. File, kemudian masukkan di sini volumenya, volume balok. Nah, seperti ini ya, balok sama dengan berarti kan 3 kali ya, dikalikan ketiga-tiganya input line, input height dulu deh, input height. Nah ini nggak bisa langsung dikalikan teman-teman karena masih string, jadi harus kita convert ke double dulu. Nah, double, baru bisa kita kalikan, baru input lagi dikalikan dengan input height, input length to double. Jadi kita convert ke double. Double itu bilangan bukan bilangan cacah ya, bukan bilangan genap ya, sama seperti real lah ya. Oke, kemudian input di sini with dot to double. Nah gitu teman-teman ya. Jadi sepertinya bisa dikalikan kemudian disimpan di volume balok. Nah ini kan kalau balok bahasa Indonesia ya, hanya ada garis-garis seperti ini sebenarnya nggak masalah, cuman kalau nggak mau teman-teman pakai bahasa Inggris saja, jadi volume saja, jadi biar hilang kayak gitu. Nah, nggak masalah, nggak error, cuman itu aja, informasi aja. Kemudian kita tampilkan di TV resultnya dot tag ini sama dengan, nah ini kan volume kan tipenya ngikutin yang ini ya, berarti kalau ini semua double, volumenya itu pasti double tipe datanya, baru kita harus konversikan ke result. Ini tipenya string, berarti itu string ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini udah nggak ada error teman-teman. Coba kita running, coba kita jalankan pakai ini aja ya. Nah, device, pairing device aja. Saya akan scan dulu biar kelihatan real aslinya tampilan seperti apa nantinya. Oke, saya masuk ke di HP saya itu mau masuk ke sistem setting, kemudian saya pilih developer option di HP saya. Developernya aktifkan, kemudian saya pilih di sini namanya adalah
wireless debugging, kemudian saya nyalakan, kemudian saya allow, kemudian saya pair device with QR code. Nah, pairing, saya langsung connect nanti. Ya, oke, connect teman-teman, langsung connect handphone saya. Nah, di sini ganti device-nya, ganti ya. Ini dari Oppo PPH. Kemudian saya nyalakan dulu biar kelihatan nanti visornya. Oke, saya running yang ini otomatis CP ya. Saya running di sini. Jadi biar nggak begitu berat, memori terpakai nggak begitu banyak ya. Nah, ini handphone saya teman-teman. Nah, saya scroll. Oke, saya running aja di sini. Ini saya running. Oke, kita lihat di sini. Ada running, kemudian saya tampilkan visornya di samping sini. Ini masih running ya teman-teman. Oke, udah jalan ini teman-teman, 0 error harusnya muncul di sini. Lagi install ya, di sini tulisannya install. Nah, ini. Nah, oke, masukkan di sini, kita masukkan saya dari HP aja ya, saya tekan ya. Contohnya di sini saya masukkan di sini 5, sini 10, tingginya ada contohnya 8. Kemudian saya klik hitung ya. Di bawah sini akan otomatis muncul teman-teman untuk debugging. Hitung. Nah, di sini jumlahnya ada 400 gitu. Nah, itu adalah hasil daripada perhitungan balok. Sampai sini apakah selesai teman-teman? Belum ya. Ini jadi kalau ini kan posisinya potret ya. Jadi ketika HP saya jadikan landscape gitu ya. Miring seperti ini, hasil di sini akan hilang ya teman-teman ya. Geser sini ya. Nah, ini kan nilainya bawahnya nggak ada tuh, hilang tuh ya. Bawah button hitung tuh. Gitu ya. Nah, ini kita harus antisipasi seperti ini. Kalau saya hitung lagi nanti akan muncul di bawahnya. Ini kok nggak gede ya. Ini hasil di sini nggak ada nih teman-teman. Jadi kosong ya jadinya. Jadi kita harus antisipasi supaya nggak hilang. Saya balikin lagi ya. Nah, ini kan hilang tuh ya. Habis saya rubah orientasinya dari sini kayak gini, kemudian saya balikan lagi seperti ini, ya hilang. Nah, ini kan tadinya ada isinya, kemudian saya balikan seperti ini. Nah, ini hasilnya kosong, saya balikan seperti ini, balik lagi hasilnya kosong. Makanya kita harus antisipasi, kita menggunakan onstate instant buat menyimpan hasilnya supaya kalau ada perubahan tetap menyimpan. Karena gimana? Kita akan masukkan beberapa codingan lagi di logiknya. Oke, kita akan masukkan di sisi sini ya. Selain itu juga ini masih punya kelemahan juga selain untuk tadi. Jadi kalau salah satunya kosong, dia akan force close ya teman-teman. Jadi ketika klik hitung di sini pasti akan tutup. Ini namanya force close. Jadi aplikasinya tutup sendiri. Istilah dari Android programming itu ada force close. Nah, di sini akan muncul merah-merah error seperti ini. Jadi bisa di tracking nanti errornya itu di sebelah mana. Nah, di sini. Lihat di sini ada Javalang number format exception empty string. Jadi nggak boleh kosong. Berarti kita akan sediakan validasi di sini. Nah, di sini. Jadi usernya tidak boleh menginput kosong. Jadi kalau misalkan ada yang kosong, dia akan tidak bisa menghitung ya. Gitu. Caranya kita bikin variabel di sini. Jika kosong, itu kita isi flagnya dulu false dulu ya. Artinya kosongnya false gitu ya. Berarti nggak kosong awalnya. Kemudian kita masukkan di sini if di sini oke. Saja enter. Kemudian input satu-satu berarti ya. Blank is empty. Maka di sini akan masukkan di sini
berarti is empty. Jika kosong jadi true. Nah, kemudian kosongnya true, kecil semua ya. Kemudian kalau true dia akan memunculkan error di teksnya, yaitu edt berarti length itu isi error. Nah, nanti ada merah-merahnya teman-teman, sama dengan di sini fill ini tidak boleh kosong. Ini ya teman-teman ya. Nah, untuk komponen lain juga sama ya teman-teman, yang 3 inputan tadi saya copy. 3 inputan kan tadi ya. Ini length, ini kita isi width boleh. Nah, ini kita tinggal ganti, tidak boleh kosong. Ini edt-nya jadi oke. Ini length, ini height ya, berarti ya. Height. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kasih variabel sebelum dihitung dan juga menampilkan di tag view-nya. Jadi di sini kita ada kondisi dulu, if jika misalnya jika is empty. Nah, jadi jika empty-nya nggak kosong gitu ya, artinya kondisinya true tidak false gitu ya. Is empty ini kan tanda seru itu adalah tidak ya, berarti tidak kosong, karena tidak kosong kan awalnya kan ini kan kosong ya, kosong false, berarti tidak false, berarti true. Kalau masuk di sini true berarti dia jalankan ini. Saya masukkan agak menjorok ke sini. Nah, saya tutup aja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Itu kita coba cek lagi. Nah, oke, kita running lagi teman-teman ya. Harusnya tidak false close, tapi akan menampilkan error nantinya di sini. Oke, lagi running, tunggu dulu. Oke, udah jalan. Oke, kita masukkan di sini 100. Di sini 3. Nah, ini yang paling bawah kosong ya teman-teman. Jadi harus error nanti kita hitung nanti menjadi seperti ini. Jadi ada merah-merah seperti ini, field ini tidak boleh kosong. Kita isi 3 baru nampil hasilnya. Ini masih sama belum ini ya teman-teman. Ketika saya ganti orientasinya, kemudian saya balikan lagi, dia akan kosong hasilnya. Jadi satu codingan lagi, kita akan masuk ke save instannya. Hilang nanti, biar nggak hilang. Jadi kita harus bikin variabel dulu di atas ini. Istilahnya adalah konstanta dulu di sini. Jadi kalau di Kotlin namanya adalah companion object ya. Nah ini, oke, saya masukkan di sini, bikin variabel supaya bisa dipanggil di bawah. Const tanta file, pasti file ya di sini teman-teman, karena di companion object ini nggak boleh dirubah-rubah. Jadi kita bikin flag, namanya adalah state. Ini boleh bahasa Indonesia sebenarnya, tapi yang umum aja kita biasa menggunakan kayak gini, sama dengan kecil semua underscore result. Kok gede semua ini, bedain aja. State result seperti ini ya. Oke, berikutnya adalah kita akan masukkan di sini sebuah function baru, karena buat nyimpen, jadi kita bikin function di sini di atas sini aja, di atas override function di luar daripada ini ya, on-clear ya teman-teman ya. Bisa enter sini, jadi kita masukkan ke functionnya di sini, jadi on save. Di sini akan otomatis teman-teman. Nah, di sini ada on save state instant ya teman-teman. Pilihnya yang
satu variabel aja ya teman-teman. Di sini kan ada yang atas kan onState bundle, ada koma, variabelnya lebih dari satu. Kita pilih yang satu aja, onState bundle, yang dua ini aja. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita panggil untuk variabel komponen objeknya di dalam sini ya. Kita simpan outState gitu ya, jadi kita akan bikin flag di sini, stringnya di sini. Nah, stringnya apa? Stringnya adalah state result. Nah, state result. Nah, kan di sini muncul ya, koma. Dia akan state result apa yang disimpan stringnya, di mana yang disimpan di dalam TV result ya. Kecil semuanya. TV result. Nah, ini kan. Kemudian tag dot di sini to string. Nah, ini yang disimpan. Data yang stringnya di sini teman-teman ya. Ini disimpan. Oke, kalau sudah dibikin seperti itu, kita sudah simpan, kita baru panggil lagi di sini. Di bawah btn calculate di dalam onCreate ya teman-teman. Di sini saya masukkan di sini if jika di sini ya if save instance state gitu ya, nggak null gitu ya, artinya nggak kosong ya, tidak null, tidak sama dengan null di sini, maka dia akan ambil hasilnya gitu ya. Jadi harus ada variabel di sini bisa ini hasilnya. Ini sama dengan save instanted yang tadi, dapatkan stringnya, add string. Gitu kan? Stringnya apa? Yaitu state tadi, state result yang atas ini ya, udah besar semua ini. Nah, result, kemudian kita masukkan di resultnya, hasilnya ke dalam TV result. Nah, jadi dimasukkan kembali gitu ya. Nah, di orientasi diganti, tapi udah disimpan di dalam variabel result ini. Kemudian dipanggil, tinggal panggil aja hasilnya sama dengan result. Nah, ini. Oke, kita coba running lagi. Harusnya sudah oke ini sejauh ini. Oke, kita running. Teman-teman, running lagi ya. Ini kan yang tadi saya close dulu ya. Ini Gradle build running ya. Nanti tunggu sampai selesai launch. Kita menit aja. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Saya masukkan di sini 200, 100, di sini 5. Saya hitung muncul, kemudian saya ganti. Oke, saya balikkan lagi. Nah, hasilnya tetap ada teman-teman ya. Ganti 10. Kecil aja angkanya biar bingung. Nah, seperti ini. Nah, saya ganti 13. Saya hitung lagi, kemudian orientasi saya ganti tonnya. Saya cuman read in lagi. Nah, angkanya masih ada teman-teman. Oke, ini adalah praktikum kali ini berkaitan dengan activity dan juga XML teman-teman. Saya kira itu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.